Beraninya main-main dengan Mahfud MD dibalas telak bodoh. Istana langsung panik, Prabowo Gibran ketakutan. Satu, potensi kecurangan TSM. Satu, misalnya adanya pembukaan posko pengaduan pelanggaran pemilu yang berkantor di kantor Kemenkopolhukam. Kami melihat ini berpotensi adanya penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatan sebagai Kemenkopolhukam dalam kepentingan sebagai cawapres. Prof, terkait TKN, Pak Habibur Rahman mau melaporkan 16 kecurangan. Salah satunya ada nama Prof Mahfud yang mau dilaporkan karena Prof Mahfud membuka posko pengaduan terkait kecurangan pemilu. Bodoh itu. Ini gimana, Prof? Bodoh. Karena posko pemilu itu sudah ada, bukan posko itu namanya Des Pemilu. Sejak tahun 2014 sudah ada. Dan itu bukan penyelenggara pemilu, tidak akan mengadili pemilu, tidak akan curang pemilu. Penyelenggara pemilu itu KPU. Itu hanya mencatat peristiwa, menerima laporan lalu disampaikan ke KPU. Supaya tahu juga bahwa di DES itu ada 19 kementerian lembaga termasuk TNI, Polri, Kemlu, Menteri Keuangan, Kemdagri, KPU, Bawaslu masuk di situ. Itu kan orang bodoh, nggak baca fakta lalu menganggap itu salah. Kan itu bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh capres manapun, cawapres manapun. Dan Menko Polhukam di situ hanya sebagai pembuat SK-nya. Dan tidak ngambil tindakan hukum apa-apa. Tidak mengadili ya, Prof. Tapi Prof Mahfud dinilai abuse of power sama. Ya biar aja namanya Habibur Rahman. Habibur Rahman nggak usah didengar. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. TKN Prabowo Gibran akan melaporkan Mahfud MD usai membuka Des Pemilu di Kemenkopolhukam. Mahfud MD sebut itu sebagai bodoh. Menurut Mahfud, posko pemilu itu sudah ada. Bukan posko namanya di Kemenkopolhukam, tapi Des Pemilu. Sejak 2014 sudah ada. Sebelumnya, TKN melalui Habibur Rahman menyebut bahwa posko pemilu yang dibuka Kemenkopolhukam berpotensi menyalahgunakan wewenangnya. Posko itu membuka pengaduan pelanggaran pemilu. Mahfud lagi-lagi mengoreksi bahwa itu bukan posko pemilu, melainkan Des Pemilu. Des itu disebut bukan bagian dari penyelenggaraan pemilu. Para petugas pada Des Koordinasi Pemilu hanya mencatat peristiwa, menerima laporan, dan menyampaikannya ke KPU. Des ini terdiri dari 19 lembaga, termasuk TNI, Polri, Kemlu, Menteri Keuangan, Kemendagri, KPU, dan Bawaslu. Mahfud kemudian menyebut Habibur Rahman bodoh karena tak tahu fakta sesungguhnya. Menurut Menko Polhukam itu, jika Des atau posko pengaduan kecurangan pemilu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh salah satu partai atau capres-cawapres manapun. Bahkan Mahfud juga tidak memperdulikan laporan yang akan disampaikan oleh kuasa hukum dari pihak TKN Prabowo Gibran. Memang TKN kubu Prabowo ini memang bego ya, sama seperti capresnya yang tidak membaca data dengan benar. Kubu Prabowo hanya bisa nyinyir, menuduh, menebar fitnah, bahkan membuat manuver seolah-olah kubu mereka yang terzolimi. Karena mereka takut kalah dan gagal menang satu putaran. Mereka juga melakukan intimidasi kepada para lawan mereka, seperti yang dilakukan kepada Mahfud MD ini. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai PDIP, Hasto Kristianto mengaku TPN Ganjar Mahfud terus menjalin komunikasi dengan Tipnas Amin untuk menghadapi intimidasi yang mereka terima menghadapi Pilpres 2024. Intimidasi dan penghadangan itu menurut Hasto terjadi dari hulu hingga hilir. Di hulu, kata Hasto, ada pihak yang dihadang untuk mendukung pasangan Capres Ganjar Mahfud, sedangkan di hilir menurut dia ada penghalangan dalam pelaksanaan kampanye di lapangan. Ya begitulah Prabowo dan timnya, kekuasaannya kembali meronta. Arogansi yang dulu mereda sekarang bangkit karena dukungan besar dari sang presiden. Saya awalnya tidak percaya dengan fenomena yang akhir-akhir ini mengganggu mata, telinga, kepala, dan semuanya, tapi ternyata itu memang ada. Maka dari itu, satu-satunya jalan untuk memperbaiki situasi adalah memilih kandidat yang jauh dari masalah, jauh dari drama, dan jauh dari settingan. Kandidat tepat sebagai pemimpin 2024 adalah Ganjar Mahfud. Kenapa tidak yang satunya? Karena tidak bisa kerja. Dilihat dari rekam jejak keduanya yang jauh dari keberhasilan dan justru gagal. Bahkan keduanya juga bermasalah karena sempat menjadi pasien KPK dan memiliki beban masa lalu yang belum beres. Kita tidak mau keluar dari mulutnya buaya.
Kita tidak mau keluar dari mulut buaya, masuk lagi ke mulut buaya lain. Makanya pilihannya yang pasti cuma Ganjar Mahfud. Keduanya punya rekam jejak yang tidak lagi diragukan dalam penegakan hukum, pembentukan regulasi hingga membuat program yang keberhasilannya bisa dilihat di Jawa Tengah. Di saat politik dinasti melenggang bebas dengan terindikasi adanya nepotisme, Ganjar Mahfud tidak akan membiarkan hal itu terjadi, karena keduanya memiliki hal utama untuk menghabisi barisan koruptor. Siapapun mereka yang masih meneruskan budaya setor-menyetor, jual beli jabatan, menerapkan pemberian hadiah yang berpotensi gratifikasi, bahkan intimidasi seperti di atas, hukuman berat siap menanti. Bagaimana menurut Anda? Ganjar buka peluang kolaborasi bersama Anies jika Pilpres berlangsung 2 putaran, kubu sebelah makin panik. Sebenarnya ini adalah sebuah upaya penjajakan terkait dengan konteks bagaimana kemudian mengantisipasi jika terjadi putaran kedua di Pilpres. Nah, oleh karena itu, ini adalah sebuah strategi pendekatan, karena bagaimanapun juga tampaknya dari kubu 01 barangkali juga ada semacam optimisme untuk bisa masuk di putaran kedua, tapi di saat yang sama dari pihak kubu 03 juga memiliki optimisme yang sama. Tetapi kubu 01 dan juga kubu 03 tampaknya dipersatukan oleh sebuah common enemy, seolah kemudian ada semacam kebencian atau kejengkelan bersama kepada entitas kekuasaan yang saat ini dijalankan oleh Pak Jokowi. Sehingga bahwa angka surveinya mereka turun, sebenarnya yang galaunya berlipat-lipat itu justru malah dari pasangan Prabowo yang didukung langsung oleh istana. Pendukung Prabowo galau luar biasa karena mereka menemukan fakta bahwa Pilpres itu tidak bisa satu putaran, satu hasil surveinya. Inilah yang membuat Prabowo panik dan terutama istana panik luar biasa. Tanda-tanda istana panik itu terlihat dari turunnya beberapa menteri yang masih aktif ikut kampanye Prabowo secara terang-terangan, seperti Bahlil dan Julhas. Bahkan Julhas pernah menjadikan kantornya untuk joget-jogetan dukung Prabowo dan viral di media sosial. Sebegitu paniknya istana dan Prabowo, sehingga mereka melakukan segala cara untuk memenangkan Pilpres ini. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Calon Presiden atau Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membuka peluang kolaborasi bersama pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar apabila pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 harus berjalan 2 putaran. Hal ini disampaikan Ganjar di Heterospace Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, saat menjawab pertanyaan awak media terkait Anies Baswedan yang bersalaman dengan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Puan Maharani. Diketahui, Anies dan Puan bersalaman usai debat ketiga yang mempertemukan antar capres di Istora Senayan, Jakarta, Ahad malam 7 Januari 2024. Dalam momen usai debat itu, Puan tak hanya bersalaman dengan Anies tapi juga mengobrol dan tersenyum. Sementara Anies masih merahasiakan isi obrolannya dengan Puan usai mengikuti debat ketiga yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Anies menjelaskan dirinya bersama dengan Cawapres Muhaimin Iskandar hanya fokus menyalami semua yang ada di lokasi debat. Terkait peluang untuk berkoalisi dengan PDIP ke depan, Anies mengaku belum memikirkan ke arah tersebut karena masih fokus untuk memperbesar dukungan yang sudah ada untuk pasangan Anies Muhaimin atau Amin saat ini. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menjelaskan prediksi tersebut berdasarkan hasil survei beberapa bulan belakangan di mana paslon Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka selalu unggul dibanding kedua rivalnya. Namun dia menegaskan data sementara itu masih sangat dinamis. Namun demikian, Jayadi melihat akan ada tantangan berat apabila dua paslon itu bergabung, terutama dalam menyeragamkan pilihan di akar rumput. Sebab berdasarkan data sementara, pemilih Amin akan beralih memilih Prabowo Gibran di putaran kedua apabila ternyata Amin kalah di putaran pertama. Pun hal senada terjadi pada pemilihan Ganjar Mahfud. Apabila Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, maka pemilih mereka cenderung akan memilih Prabowo Gibran.
Meski begitu, Jayadi berpandangan apabila Ganjar Mahfud dan Amin bergabung di putaran kedua dan melawan Prabowo Gibran misalnya, maka tetap ada cara agar melebur dua paslon itu tetap kuat dan solid. Salah satu caranya adalah melalui instruksi elit parpol, bahkan ketua umum. Ia pun melihat apabila dalam 1,5 bulan ini paslon 1 dan paslon 3 mampu berunding dan berencana berkonsolidasi, maka akan ada peluang bagi mereka untuk menyeragamkan suara di akar rumput. Puan Maharani sendiri juga membuka kemungkinan terjadinya kolaborasi antara dua calon presiden, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ia menanggapi seruan sejumlah pihak yang kerap mencocokkan Ganjar dan Anies di putaran kedua. Namun, Puan meminta masyarakat untuk memantau perkembangan peta politik selama masa pemilu. Memang semua itu bisa bersatu karena kita tidak ingin negara ini dipimpin oleh pemimpin hasil dari kecurangan. Begitu juga dengan kubu Anies dan Ganjar. Kesamaan pandangan antara Ganjar dan Anies mengenai isu politik dinasti menandakan keduanya seolah sepakat menjadikan Prabowo Gibran sebagai musuh bersama. Bukan tidak mungkin kesamaan persepsi antara dua kandidat itu diikuti para pendukung mereka. Ganjar dan Anies pantas berkata bila negara bukan milik segolongan keluarga. Pasalnya pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak melalui proses yang sehat dalam demokrasi. Padahal dia secara prestasi juga belum mencolok. Amin dan Ganjar Mahfud bisa saja bersatu demi meraih kemenangan di Pilpres 2024 karena Prabowo Gibran didukung oleh Jokowi yang dianggap pengkhianat oleh Partai Banteng. Jadi tidak ada salahnya demi kemenangan, lawan bisa jadi kawan. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf.